Selamat siang, kembali lagi ke Observasi Hermina pada hari ini. Obrolan seru varian edukasi bersama saya Dr. Mutiara. Pada hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Dokter Obstetri Ginekologi, konsultan sosial yang berpraktek di Hermina Podomoro. Di sini sudah bersama kita Dr. Leo, spesialis obgyn dan ginekologi, konsultan sosial. Selamat siang, dokter. Ya, dokter. Ya, gimana kabarnya hari ini, dok? Ya, alhamdulillah baik-baik ya. Oke, baik. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman yang bertanya ya, dok, sedikit tabu mungkin tentang obstetri dan ginekologi, konsultan sosial. Nah, untuk obgyn sos ini, dok, mungkin ada perbedaannya dengan obgyn umum lainnya, dok? Iya baik, memang obgyn sos ini mungkin banyak orang yang belum pada tahu ya gimana perbedaannya. Jadi obgyn sos itu basicnya harus seorang dokter obgyn juga. Cuman subspesialis sosialnya itu yaitu kita menambah ilmu dari epidemiologi klinik. Kemudian juga kita diberikan bekal juga ilmu-ilmu humaniora, etika, dan juga ilmu-ilmu manajerial. Itu bedanya. Dan ilmu obgyn sos ini mungkin memang sedikit berbeda dengan klinis ya. Kalau kita ikut perkembangan sesuai dengan perubahan situasi lingkungan, perubahan zaman lah. Karena kita obgyn sos itu sangat dinamis karena kita mengikuti masalah sosial budaya dari lingkungan setempat. Jadi kalau ikut berubah masalah sosial ekonomi, budaya, policy dan semuanya itu makanya kita ikut berubah juga, ikut bagaimana bisa kita membuat strategi yang bagus supaya membantu pemerintah maupun rumah sakit bisa mencapai tujuannya itu. Baik, dok. Nah, untuk kualifikasi untuk menjadi seorang obgyn sos ini apa aja ya, dok ya? Iya, seperti tadi basicnya harus SPOG biasa, kemudian ditambah kurang lebih 2 tahun untuk spesialisasi khusus obgyn sos sama seperti yang lain. Tapi bidang keilmuannya obgyn sos itu adalah definisi ini ya, ilmu yang mempelajari masalah timbal balik dari alat dan fungsi reproduksi dengan lingkungannya, termasuk lingkungan sosial. Jadi kalau kita melihat seorang wanita itu secara utuh seutuh-utuhnya sebagai seorang individu wanita. Dan juga ilmu obgyn sos ini, jadi kira-kira kan kalau obgyn yang lain itu secara klinis ya ada fetal maternal, urogin, onkologi, kemudian fertilitas dan endokrinologi. Obgyn sos di mana tempatnya? Itu di irisan semua, antar irisannya mereka. Jadi kita kenal semua karena ilmunya kita pendekatan untuk keilmuan kita yaitu dari approach-nya dari siklus kehidupan ya. Jadi dari siklus kehidupan, mulai dari dalam janin di dalam rahim, kemudian sampai dia melahirkan bayi, balita, remaja, kemudian dia menikah menjadi seorang ibu, kemudian akhirnya menjadi lansia. Itu semua pendekatannya kita di sana, life cycle approach jadinya kita. Dan kita juga tidak hanya care tapi Q-nya juga kita tekankan sehingga kita berharap bukan saja menurunkan angka kematian dan kesakitan dari seorang perempuan, morbiditas dan mortalitasnya, tapi juga kita pentingkan masalah quality of life-nya.
Baik dok. Nah ini dok, mungkin ada kondisi khusus atau penyakit khusus yang ditangani langsung oleh dokter Obgynsos dok? Dokter Objin SOS itu jadi selain klinis kita juga biasanya sih kita melihat karena wanita itu secara holistik, secara menyeluruh ya. Jadi biasanya kan kalau yang melihat objek hanya melihat dari sisi rahimnya saja atau apa, tapi kita karena melihatnya secara keseluruhan, maka sebetulnya sih penyakit-penyakit yang bisa tanganin yaitu kita banyak kan memberikan konsultasi dan edukasi. Misalnya kalau ada pasien-pasien misalnya unwanted pregnancy atau kehamilan remaja, ya kemudian ya apabila seorang ibu ingin melakukan aborsi itu kita memberikan konsultasi dan edukasi dengan kolaborasi juga mungkin dengan yang lainnya ya, bukan saja dengan Obgyn tapi kita juga mungkin dengan mungkin orang psikologi klinis gitu ya. Tentu mereka kan bisa juga secara psikologinya, tapi kami kan secara Obgyn-nya ya, secara kesehatan reproduksinya. Jadi masalah-masalah kami juga bukan saja obstetri tetapi masalah ginekologi. Jadi onkologi, ginekologi pada seorang lansia dan kanker pada stadium lanjut, yang tentu saja bagaimana cara meningkatkan quality of life-nya biasanya juga kita tanganin. Jadi hal seperti itu kita memberikan konsultasi edukasi. Di beberapa, kalau di rumah sakit yang saya tahu sih di Cipto itu mereka sudah buat klinik holistik. Jadi seperti gitu mereka menanganinya. Iya. Nah, untuk Obgynsos ini sendiri dok, apakah ada rumah sakit tertentu untuk tempat prakteknya dok? Apa ada di semua rumah sakit? Obgynsos sih bisa sebenarnya di semua rumah sakit, baik di kota maupun di daerah. Karena prinsipnya Obgynsos itu selain dia klinisi, tetapi dia juga biasanya banyak terjun ke masyarakat juga. Di kota juga kan kita tetap punya masyarakat, yaitu seperti teman-teman dari puskesmas maupun komunitas masyarakat sekelilingnya. Nah itulah jadi sedikit perbedaan mungkin kalau di klinis, kalau ada seorang pasien mungkin dia lihat hanya dari perjalanan penyakitnya saja, tetapi kalau kita Obgynsos kita selain melihat perjalanan penyakit, kita lihat kapan dari mulai terjadinya penyakit itu, perjalanan sampai dampaknya pada di masyarakat. Jadi ambil contoh yang mudah saja, ibu-ibu ini kan ibu-ibu hamil apalagi remaja ya, remaja kira-kira 84,6% itu mengalami anemia dari umur 15 sampai 24 tahun, itu hasil penelitian dari Riskesdas. Karena mereka banyak diet, semua apa badannya langsing, akibatnya banyak anemia dan gizinya juga tidak terjamin. Tapi yang lebih membahayakan kalau mereka hamil ternyata dengan kondisi anemia seperti itu. Nah, ibu-ibu hamil ini yang sudah hasil Riskesdas tahun 2018 itu terjadi kenaikan sekitar 11,7%. Jadi sekarang di angka 48,9%. Jadi kurang lebih hampir 50% ibu-ibu hamil itu anemia. Kelihatannya sederhana, tapi kalau seorang Obgynsos lihat, wah banyak sekali setiap kali melahirkan banyak perdarahan. Tentu bukan ditangani secara klinis saja, kasih obat anti perdarahan dan segala macam. Tapi kita berpikirnya, jangan-jangan mereka dengan banyak anemia begitu, kita harus keluar ke masyarakat, turun ke masyarakat, kita memberi penjelasan karena ternyata dengan masalah anemia itu dampaknya besar. Kita bisa kehilangan sebuah lost generation. Jadi begini, ketika ibunya mengalami anemia, tentu janinnya juga mengalami anemia. Ketika dia dilahirkan, ibu melahirkan, perdarahan banyak, hebat, postpartum, mungkin bisa sampai meninggal. Tapi kalaupun ibu selamat, bayinya dengan dilahirkan dengan anemia juga, maka ketika dia menjadi balita, seorang balita, dia akan mengalami juga anemia. Nah, pada saat dia dari janin menjadi balita itu, kalau mengalami anemia yang cukup tinggi,
cukup rendah HB-nya, ya, karena kan di semester 1 dan 3 mestinya kita kata anemia mestinya di bawah 11 itu sudah anemia, jadi memang banyak anemia. Semester 2 10,5. Maka dampak dari anemia yang dialami seorang janin sampai balita itu, dia bakal mengalami penurunan dari IQ karena brain development-nya itu tidak sempurna dibangun. Kemudian setelah dari balita, dia akhirnya masuk sekolah SD, menjadi seorang murid bersekolah dengan kondisi anemia juga, kesulitan menangkap belajar. Akibatnya dia mau melanjutkan sulit ke SMP, banyakkan drop out. Ketika dia drop out, dia akhirnya menjadi seorang buruh pekerja kasar. Buruh pekerja kasar tapi dengan kondisi anemia, mudah terjadi kelelahan, lemah, letih, lesu, dan pucat selalu. Mudah terserang penyakit juga, TBC, dan lain sebagainya. Akibatnya tidak produktif. Ketika dia tidak produktif, kemudian ketika dia menikah lagi, maka terjadi siklus demikian terus dari seorang perempuan. Akan begitu pula kalau dia sampai tua lansia juga dengan anemia, maka banyak penyakit-penyakit yang dia akan derita. Nah, akhirnya kita mengalami sebuah lost generation. Satu generasi kalau semua begitu kita bisa akan kehilangan. Kemudian juga indeks pembangunan manusia, dampaknya juga kita akan menjadi rendah. Karena salah satu faktornya adalah selain pendidikan, usia harapan hidup, ekonomi, masalah kesehatan juga. Maka usia harapan hidupnya akan menjadi rendah. Ya, jadi kalau kita tidak menyikapi hal-hal yang mungkin kecil dan kadang kita tidak memperhatikan, tapi buat orang obinsos, pola berpikir seperti itu, kita memperhatikan, maka yang kita sebut sebagai bonus demografi, yang kita merasa happy dengan banyaknya kaum remaja yang kita berharap produktif. Kalau kita mengalami sebuah kondisi yang anemia begitu banyak pada remaja, dan ketika dia hamil dan seterusnya, tadi saya sudah jelaskan lingkarannya, maka bukan menjadi sebuah bonus demografi, tapi akan menjadi beban negara. Dan kita bisa lihat hitung-hitungannya, kalau menurut orang obinsos sedikit berpikirannya seperti itu ya, mungkin agak kejauhan, tapi demikianlah pola berpikir kami. Jadi bukan hanya klinis, yang penting datang kita sudah sembuhkan, selesai sudah. Nanti kita berpikir juga bahwa kalau dia sampai selalu sakit-sakitan, katakanlah dia 4 hari 5 hari tidak bisa bekerja, maka dia tidak bisa produktivitas menghasilkan uang buat diri sendiri. Dengan mungkin ditanggung dengan BPJS dan lain sebagainya. Tapi negara kan harus mengeluarkan uang yang sebegitu banyak, yang harusnya porsinya untuk bisa membangun pendidikan, kesehatan yang lain, tapi harus mengobatin para penderita yang dengan anemia itu yang akhirnya menimbulkan banyak penyakit. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi datanya sederhana, cukup kita memberikan pemahaman kepada semua teman-teman yang ada di hulu gitu ya. Dok, oke, baik dok. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, tadi kan sudah dijelaskan mengenai obgynsos, bisa bekerja di mana, kondisi-kondisi medis yang ditangani obgynsos. Mungkin peran penting apa sebagai obgynsos yang berperan di masyarakat, dokter? Baik ya. Jadi obgynsos itu kalau ditempatkan di sebuah rumah sakit, baik di kota, di daerah, selalu cara pola berpikirnya seperti tadi ya. Jadi kita melihat sesuatu, katakanlah kalau ada pasien preeklamsi datang, tentu sampai ke kita ya pasti kita tangani secara klinis. Tapi seorang obgynsos pasti akan berpikir secara epidemiologi kliniknya. Apalagi kalau mulai meningkat trennya, kita akan berpikir dari daerah mana ini yang merujuk, kenapa terjadi demikian gitu ya. Tentu kita akan analisa karena tidak bisa terlepas dari masalah yang tadi, lingkungan sosial. Karena seorang ahli ginekologi yang senior itu dari Afrika, dia mengatakan bahwa women dying not because we cannot treat, but
because the society cannot decide yet to take a decision. Jadi kita bukan masalah-masalah kita tidak bisa mengatasi, menolong perempuan itu, tapi mereka meninggal itu banyak kan karena lingkungan masyarakatnya yang tidak mendukung dia. Jadi buat orang obgynsos itu hamil itu bukan yang itu masalah biasa saja, karena mungkin karena nggak sengaja saling kalau tertindis saling terus jadi hamil, atau karena tidak sengaja saling tetapi mesti dipikirkan juga sebuah kehamilan itu tidak biasa-biasa, memang harus direncanakan, dan kata rencana ini buat orang Indonesia belum terlalu banyak kita dengar ya, karena kita banyak kan masih tiba akal ya, belum merencanakan. Jadi kehamilan ini harus direncanakan. Kemudian juga sebuah kehamilan itu tidak hanya berdimensi secara biologis saja, tapi berdimensi sosial, karena dia akan menjadi seorang ibu yang harus dihormatin dan punya status sosial yang beda. Nah, apabila terjadi ternyata kehamilan tidak diinginkan, kehamilan remaja, maka tentu menjadi lain. Nah, di mana saja kami bisa bekerja, ya di semua tempat di sini, karena pada prinsipnya kami itu membantu pemerintah dan rumah sakit bagaimana juga supaya bisa terwujud penurunan angka kematian ibu, kematian bayi, sekarang stunting juga, dan wasting. Jadi target-target seperti itu tahun 2015 kita punya angka kematian ibu 305 per 100.000 kelahiran hidup. 2024 diharapkan menjadi 183, kemudian SDGs 2030 menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup, sampai tahun 2045 diharapkan menjadi generasi emas nanti. Angka kematian bayi juga begitu ya, dari 43 dari 24 menjadi 16. Angka stunting juga dari 28 menjadi 17. Wasting juga begitu. Nah, ini semua program pemerintah, tapi kita juga sebagai orang-orang obgynsos juga harus concern terhadap itu. Jadi saya sangat senang kalau diajak bicara begini, karena supaya semua orang juga mungkin bisa paham ya, karena banyak kan orang berpikir obgynsos itu apa ya, nggak jelas gitu ya. Terus terang saja, kalau klinis kan jelas ya toh, maternal, onkologi, ginekologi jelas. Tapi kita punya daya ungkit yang sebenarnya besar, karena dengan demikian hal-hal kecil kita, kalau semua bisa paham mengenai bahwa tablet Saprus itu menjadi penting, maka banyak ibu terselamatkan dari kematian ibu. Anak-anak tentu bisa berharap nanti kita bisa mencapai generasi emas dan development yang bagus, dan juga bonus demografi betul-betul menjadi kenyataan bahwa kita punya banyak anak-anak remaja yang produktif begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dan saya saat ini sih kalau mau konsultasi ataupun mau temuin saya kan praktek di rumah sakit RSU Hermina Podomoro gitu ya. Jadi saat itu gitu. Kalau misalnya ada nih dok, setelah menonton video ini mungkin tertarik untuk berkonsultasi ke dokter atau ingin mendapatkan pelayanan dari obgynsos, berarti bisa segera mendaftarkan ke Hermina Podomoro ya dok? Iya. Gitu. Terima kasih banyak Dokter Leo untuk waktunya pada hari ini. Kita mendapatkan wawasan banyak tentang obgynsos ya dok ya. Pada hari ini sampai jumpa di Observasi Hermina di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih.